Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Abdul Ghani dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 23 atau 22. Menindaklanjuti pada tugas minggu lalu, yakni pada mata pelajaran Pendidikan Kewirausahaan atau PKWU, yakni diminta menuliskan satu makanan fungsional khas daerahmu dengan deskripsi produk, bahan, dan cara pengolahan serta lainnya. Dan pada tugas kali ini kita akan merealisasikan atau membuat tulisan itu. Pada minggu kemarin saya membuat tulisan yakni keripik bayam, dan pada tugas kali ini saya akan membuat keripik bayam tersebut. Mengapa saya memilih keripik bayam untuk saya jadikan sebagai pilihan makanan fungsional? Karena pengertian dari makanan fungsional itu sendiri dapat berupa pangan alami seperti buah-buahan, sayur-sayuran termasuk bayam ini, dan juga kacang-kacangan atau pangan olahan yang mengandung komponen bioaktif sehingga dapat memberikan dampak positif pada fungsi metabolisme tubuh manusia. Serta makanan fungsional sangat punya beragam khasiat dan manfaat untuk tubuh baik jasmani maupun rohani. Oke, selanjutnya kita akan membuat keripik bayam tersebut dimulai dari bahan-bahan, alat-alat, cara memasak, dan juga hasil yang diperoleh. Berikut bahan yang dibutuhkan untuk membuat keripik bayam. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Bahan utamanya yakni bayam sebanyak 1 kg. Selanjutnya yakni tepung terigu sebanyak 250 gram. Yang ketiga yakni tepung beras sebanyak 250 gram. Kemudian 1 butir telur. Dan santan kurang lebih 250 ml. Selanjutnya yakni bumbu yang dipakai. Saya akan jelaskan satu persatu. 5 siung bawang putih, gula secukupnya, merica 20 gram, kemiri 100 gram, garam secukupnya, 4 biji cabai keriting merah disesuaikan dengan selera pedas masing-masing, penyedap rasa, dan juga daun jeruk sebanyak 50 gram. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat-alat yang dipakai untuk membuat keripik bayam. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, baskom plastik untuk pencampur. Yang kedua yakni cobek sebagai penghalus, spatula dan juga penyaring makanan, sendok dan juga pisau sendok sebagai alat pengaduk, dan juga talenan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pengolahannya sesudah saya tadi menjelaskan alat dan bahan sedemikian rupa. Langkah yang pertama yakni pilih daun bayam yang agak tua, lalu cuci bersih daun bayam yang telah bersih, kemudian direndam dalam air agar tidak layu. Kedua yakni haluskan daun jeruk hingga sampai benar-benar halus. Dalam penghalusan ini bisa juga dipakai blender agar lebih efisien dan menghemat waktu. Langkah yang selanjutnya yakni menghaluskan semua bumbu ini yang terdiri dari gula pasir, kemiri, merica, bawang putih, cabai rawit, dan juga garam secukupnya. Gunakan cobek sebagai penghalus. Oke, selanjutnya ulek atau haluskan dengan sampai benar-benar bumbu ini halus. Selanjutnya yakni membuat adonan keripik. Dimulai dari yang pertama yakni masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram.
Kemudian tepung beras juga sebanyak 250 gram. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Kemudian masukkan santan secara sedikit demi sedikit. Kemudian hingga tercampur rata. Bisa gunakan sendok sebagai alat pengaduk. Aduk hingga rata. Sesekali masukkan santan biar tidak kental. Aduk hingga merata. Kemudian langkah selanjutnya yakni masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ke dalam adonan yang sudah diratakan ini. Lalu aduk hingga halus lagi. Usahakan semua tercampur dengan rata. Kemudian jika sudah tercampur dengan rata antara bumbu dengan adonannya, maka tambahkan daun jeruk. Lalu aduk kembali hingga merata. Jika daun jeruk dengan adonan tadi sudah rata, maka tambahkan penyedap rasa secukupnya. Lalu aduk kembali hingga merata. Langkah yang selanjutnya yakni siapkan wajan dengan minyak. Secukupnya saja. Lalu panaskan api dengan api sedang. Tunggu hingga minyak memanas. Selagi menunggu minyak dipanaskan, masukkan satu persatu bayam yang sudah ditiriskan kepada adonan yang nantinya digoreng.
Jika minyak sudah dinilai cukup panas, maka goreng satu persatu daun bayam yang sudah dibumbui ke dalam minyak tersebut. Lalu goreng hingga kecoklatan. Lakukan hal yang sama hingga bayam sudah digoreng semua. Ini yang sudah ditiriskan. Ini adalah hasil dari keripik bayam yang sudah saya olah. Manfaat-manfaat dari keripik bayam sendiri sangat banyak, seperti membantu tekanan darah tinggi, menjaga kesehatan mata, untuk ibu yang sedang hamil, menjaga kesehatan tulang dan persendian, menjaga kesehatan jantung, bermanfaat untuk janin pada ibu hamil, menjaga kesehatan pencernaan, mencegah terjadinya sembelit, menjaga daya ingat dan kesehatan otak, mengatasi dan mencegah resiko anemia, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.